Masalah yang sering dihadapi YouTuber pemula adalah channelnya sulit berkembang. Salah satu penyebabnya adalah, tanpa disadari telah memilih ide konten dengan persaingan yang sangat berat. Pada video ini, akan kami berikan ide konten YouTube yang sering dicari penonton dengan persaingan yang cukup rendah, agar channel YouTuber pemula dapat berkembang. Semua ide konten yang kami berikan telah melalui tahap riset kata kunci dengan bantuan tools vidIQ. Dilengkapi dengan data seberapa banyak ide konten itu dicari penonton, atau search volume per bulan. Seberapa berat persaingan dengan channel lain di YouTube, serta nilai overall untuk ide konten tersebut. Hanya yang memiliki nilai overall lebih dari 60 yang kami rekomendasikan. Jadi bukan ide konten yang paling mudah, tapi ide konten yang bisa membuat channelnya cepat berkembang. Untuk konten tutorial, ada 3 ide konten yang kami rekomendasikan. Ide konten tutorial yang pertama adalah NFT. Dengan membuat konten cara menjual NFT di OpenSea, serta konten NFT lainnya, 229.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 67 ini, kami rekomendasikan untuk YouTuber pemula yang memiliki pengetahuan pada cara kerja NFT. Ide konten tutorial yang kedua adalah Bitcoin dan Metaverse. Dengan membuat konten mengenai cara membeli tanah di Decentraland, serta konten Bitcoin dan Metaverse lainnya, 28.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 68 ini cukup direkomendasikan untuk yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai Bitcoin dan Metaverse. Saat ini memang jumlah share per bulan masih tergolong sedikit, tapi kami prediksi ke depannya bakalan menjadi ide konten yang paling banyak dicari penonton. Ide konten tutorial yang ketiga adalah aplikasi. Dengan membuat konten tentang aplikasi penghasil saldo dana tercepat serta konten aplikasi lainnya, 195.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 73, sangat kami rekomendasikan untuk YouTuber pemula yang tertarik untuk membuat konten tutorial. Untuk konten yang berkaitan dengan hobi, ada 4 ide konten yang kami rekomendasikan. Ide konten hobi yang pertama adalah mancing. Seperti yang kita tahu, persaingan konten mancing ini sudah cukup berat. Namun jika bisa mengemas konten mancing kakap tompel, ikan baronang, dan beberapa konten lainnya dengan menarik, ada 42.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 73 yang bisa membuat channel mancing kita cepat mendapatkan view dan subscriber. Ide konten hobi yang kedua adalah tanaman hias. Dengan membuat konten mengenai tanaman hias populer serta konten tanaman hias menarik lainnya, 160.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 72, kami rekomendasikan untuk konten kreator yang hobi merawat tanaman hias di rumahnya, atau hanya sekedar meliput tanaman hias milik tetangga sekitar rumah. Ide konten hobi yang ketiga adalah hidroponik. Dengan membuat konten sawi samhong hidroponik serta konten hidroponik lainnya, 52.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 69 ini direkomendasikan bagi YouTuber pemula yang memiliki hobi menanam hidroponik. Terbukti banyak konten kreator yang berhasil mengembangkan channel hidroponik ini. Ide konten hobi yang keempat adalah hewan peliharaan kucing. Dengan membuat konten cara mengatasi penyakit skabies pada kucing serta konten kucing lainnya, 50.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 66, cukup direkomendasikan bagi yang memiliki hewan peliharaan kucing dan ingin berbagi pengalamannya merawat kucing. Untuk konten masakan, ada 2 ide konten yang kami rekomendasikan. Ide konten masakan yang pertama adalah resep masakan. Sama seperti konten mancing tadi, sebenarnya konten resep masakan ini adalah salah satu konten yang persaingannya sudah sangat berat di YouTube. Namun jika kita bisa membuat konten resep masakan yang belum banyak dibuat oleh channel lain, seperti resep sambal terong bulat, terong lalap, dan konten resep masakan lainnya, 37.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 67 ini cocok bagi yang ingin memulai channel resep masakan. Ide konten masakan yang kedua adalah kue basah. Dengan membuat konten resep kue basah kekinian serta konten kue basah lainnya, 31.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 70 ini sangat direkomendasikan untuk yang hobi membuat kue basah. Hitung-hitung sambil melakukan hobinya, bisa juga mendapatkan tambahan penghasilan dari YouTube. Untuk konten tentang alam, ada 3 ide konten yang kami rekomendasikan. Ide konten alam pedesaan. Ide konten wisata alam. Dan ide konten rumah kebun. Cocok untuk YouTuber pemula yang tinggal di area pedesaan dengan pemandangan alam yang indah. Untuk konten tentang budidaya, ada 2 ide konten yang kami rekomendasikan. Ide konten budidaya vanili. Dan ide konten budidaya porang.
Cocok untuk petani vanili dan porang, ataupun bagi yang tinggal di sekitar area budidaya vanili maupun porang. Untuk konten craft atau kerajinan, ada dua ide konten yang kami rekomendasikan. Ide konten kerajinan tangan dan ide konten kerajinan kayu. Dengan nilai overall tertinggi 69, sangat berpotensial mendatangkan banyak view bagi channel yang masih baru sekalipun. Untuk konten film dan cerita, ada dua ide konten yang kami rekomendasikan. Ide konten alur cerita film, dengan 2.500.000 share per bulan. Dan ide konten cerita pendek, dengan 82.000 share per bulan. Untuk konten vlog, ada dua rekomendasi ide konten. Ide konten rutinitas ibu rumah tangga, dengan nilai overall tertinggi 72. Dan ide konten biaya hidup di luar negeri, dengan nilai overall tertinggi 68. Untuk konten gaming, ada dua rekomendasi ide konten. Ide konten yang pertama adalah Mobile Legends. Persaingan konten Mobile Legends ini sudah cukup tinggi. Tapi dengan membuat konten mengenai build Balmond tersakit serta beberapa konten menarik lainnya, 40.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 67, bisa menjadi solusi bagi yang kesulitan mengembangkan channel Mobile Legends-nya. Ide konten gaming yang kedua adalah Free Fire. Dengan membuat konten mengenai sensitivitas Free Fire terbaik serta beberapa konten Free Fire lainnya, bisa mendatangkan view dari 66.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 68 ini. Perlu diperhatikan bahwa semua nilai overall ini kami screenshot pada saat konten ini dibuat. Di kemudian hari, nilai overall ini bisa berubah dengan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika jumlah orang yang mencari kata kunci ini berkurang atau tetap, sedangkan channel yang membahas topik tersebut semakin banyak, maka nilai persaingan ini akan menjadi tinggi dan nilai overall menjadi turun. Kemungkinan kedua, jika jumlah orang yang mencari kata kunci ini bertambah, dan channel yang membahas topik tersebut juga bertambah secara seimbang, maka nilai overall akan tetap. Kemungkinan ketiga, jika jumlah orang yang mencari kata kunci ini bertambah banyak, sedangkan channel yang membahas topik tersebut penambahannya sedikit sekali, maka nilai overall menjadi naik. Jadi, naik turunnya nilai overall pada tool riset kata kunci adalah hal yang wajar karena dinamisnya perubahan aktivitas konten kreator dan penonton. Bahkan jika ada tool riset kata kunci yang nilai search volume dan kompetisiennya tetap tidak berubah, perlu dipertanyakan apakah hasilnya sudah akurat dan menampilkan update terkini. Dan sebagai bonus, keseluruhan daftar ide konten tadi bisa didapatkan dengan cara klik tombol like dan subscribe, lalu klik link download yang ada di deskripsi. Jika sudah bisa menemukan ide konten yang akan menjadi fokus tema channel, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan YouTuber pemula adalah membuat konten sesuai hasil riset kata kunci, agar bisa mendatangkan banyak view dan subscriber untuk channelnya. Jika ingin mengetahui bagaimana cara membuat konten YouTube yang bisa mendatangkan banyak view, klik dan ikuti panduannya pada video ini.